Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serina Bella, NRP016 dari kelas 3 D4 LKA. Di sini saya akan mensimulasikan mengenai percobaan simpel ALU dengan divide generator. Untuk programnya kita buat seperti biasa, yaitu file VHDL modulnya. Di sini diberi nama ALU. Untuk portnya sendiri digunakan clock, data 1, data 2, cell, dan result. Kemudian untuk arsitekturnya di sini digunakan portnya clock, RFD, divide N, divisor, quotient, dan fraksional. Kemudian untuk sinyal resultnya sendiri di sini dibuat menjadi 8 bit. Kemudian prosesnya itu yaitu dengan mengolah data 1, data 2, dan juga sel. Yaitu dengan case ketika selnya memiliki keadaan 000, maka akan dihasilkan 0000 dan data 1, kemudian ditambah dengan 0000 dan data 2. Kemudian ketika 001, maka nanti hasilnya adalah 0000 dan data 1 ditambah dengan 0000 dan data 2, kemudian ditambah 1, yang mana ini merupakan fungsi dari pengurangan. Kemudian ketika kondisi 010 akan dihasilkan 0000 dan data 1 N data 2, yang mana ini merupakan fungsi dari N atau perkalian. Kemudian ketika kondisinya 011 hasilnya adalah 0000 dan data 1 OR data 2 atau penjumlahan dari data 1 dan data 2. Lalu saat kondisi 100 hasilnya adalah 0000 dan data 1 NAND data 2 atau not atau inverting dari N. Kemudian ketika kondisi 101 hasilnya adalah 0000 dan data 1 XOR data 2. Lalu ketika 110 hasilnya adalah send result. Kemudian ketika kondisinya 111 hasilnya adalah data 1 dikali dengan data 2. Kemudian ketika kondisi yang lain yang tidak disebutkan pada kondisi di atas ini hasilnya adalah 1 semua atau bernilai 255 dalam desimalnya. Kemudian di sini untuk variabel myDivider-nya sendiri itu diisi divide. Kemudian untuk port map-nya digunakan clock, RFD, divide N, divisor, quotient, dan fraksional. Lalu untuk mensimulasikannya di sini dibuat file program VHDL testbin juga, yang mana di sini diberi nama tb_alu yang dibuat komponennya yaitu clock, data 1, data 2, cell, dan result. Untuk sinyal inputnya di sini ada clock, cell, data 1, dan data 2, sedangkan outputnya adalah result. Kemudian untuk clock periodenya di sini digunakan 10 nanosecond. Lalu berikut adalah stimulus prosesnya, yaitu ketika selnya 000, maka data 1 diisi 0100, kemudian data 2 0100, lalu ditunggu sampai 30 nanosecond. Ketika data satunya 0100 dan data 2-nya 0101, lalu ditunggu lagi sampai waktu 30 nanosecond, kemudian data satunya 0101 dan data 2-nya diisi 0100, kemudian ditunggu sampai 30 nanosecond. Lalu data satunya diisi 0101 dan data 2-nya diisi 0101 juga. Lalu ditunggu sampai 30 nanosecond. Lalu saat selnya 001, data 1 diisi 0100, data 2 diisi 0100, dan ditunggu sampai 30 nanosecond. Kemudian data 1 diisi 0100 dan data 2-nya 0101. Lalu saat 30 nanosecond berikutnya, data satunya diisi 0101 dan data 2-nya 0100. Berikutnya 30 nanosecond setelahnya, data satunya diisi 0101. Begitu juga dengan data 2-nya. Kemudian ditunggu waktu selama 30 nanosecond. Kemudian akan berlanjut ke sel berikutnya yaitu 010 atau secara desimalnya adalah 2. Kemudian diisi data seperti pada sel yang bernilai desimal 0 dan 1. Kemudian jika sudah dilanjutkan dengan sel berisikan 011 atau desimalnya 3. Lalu sel 4, sel 5, sel 6, dan sel 7.
Kemudian prosesnya akan berakhir. Langsung saja kita simulasikan. Di sini untuk memudahkan melihat datanya, saya ubah nilainya menjadi unsigned decimal. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya ini merupakan data 1 dan ini data 2. Kemudian ini adalah hasilnya. Ketika selnya 0, di sini akan terjadi proses penjumlahan, yang mana ketika data 1 4 ditambah 4 hasilnya 8, 4 ditambah 5 hasilnya 9, 5 tambah 4 9, dan 5 ditambah 5 hasilnya 10. Kemudian untuk sel 2 itu berlaku proses pengurangan, yaitu ketika 4 dikurang 4 hasilnya 0, dan ketika 4 dikurang 5 hasilnya adalah negatif 1. Namun karena nilainya negatif, maka di sini tertuliskan 255. Kemudian di sini 5 dikurang 4 1 dan 5 dikurang 5 hasilnya 0. Lalu untuk yang ketiga di sini terjadi proses N atau perkalian. Karena proses N merupakan perkalian antara dua bilangan biner, maka untuk melihat outputnya sudah sesuai atau belum, harus dengan mengubah input maupun outputnya dengan radiksnya berupa biner. Nah, di sini ketika sel 2 dihasilkan ketika 0 0100 dikali dengan 0100 akan dihasilkan 0,000100, karena di sini resultnya atau outputnya ini berisi data 8 bit dan inputnya berisi data 4 bit, maka nilai outputnya adalah 4 digit terakhir. Kemudian ketika 0100 di N kan dengan 0101, karena N akan menghasilkan nilai 1 ketika kedua inputnya adalah 1, maka hasilnya adalah tetap sama, yaitu 4 digit terakhirnya adalah 0100. Kemudian ketika 0101 di N kan dengan 0101, hasilnya juga 0101. Kemudian untuk yang sel 3 di sini merupakan untuk sel 3 di sini merupakan operasi OR atau penjumlahan antara dua data biner. Kemudian untuk sel yang keempat di sini merupakan operasi NAND, dan yang kelima merupakan operasi XOR. Kemudian yang keenam di sini merupakan SAND result. Sehingga apapun inputnya, dia akan dihasilkan outputnya bernilai 0 semua. Dan yang ketujuh di sini data 1 dikalahkan dengan data 2. Untuk sel 7 di sini dapat diubah datanya, radiksnya berupa unsigned decimal supaya mudah dilihat. Nah, yang mana 4 dikali 4 adalah 16, 4 dikali 5 20, kemudian 5 dikali 4 20, dan 5 dikali 5 adalah 25. Jadi operasi yang dilakukan itu sesuai dengan selnya.
Cukup sekian simulasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.